Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat telah bergabung dengan MTSN 4 Kediri sebagai siswa-siswi baru di MTS Negeri 4 Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan pembelajaran di musim pandemi. Nama saya Alif Anuriski, Eskom. Saya mengajar informatika, mata pelajaran informatika. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pertama-tama pendahuluan dulu. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mengalami perubahan dikarenakan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini, yang menyebabkan siswa harus belajar di rumah dan mengerjakan tugas seperti biasa. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik secara online maupun offline. Media pembelajaran online yang dapat digunakan seperti Google Classroom, e-learning, WhatsApp, Google Meet, Zoom, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran offline dapat menggunakan media buku modul, paket, koran, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian pola pembelajaran pada era masa sekarang ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, daring atau luring. Kalau daring itu singkatan dari dalam jaringan, dilakukan secara online menggunakan berbagai aplikasi, membutuhkan jaringan internet. Contohnya kita menggunakan Zoom, WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan lain sebagainya. Itu contohnya yang daring. Kemudian untuk luring itu singkatan dari luar jaringan. Tidak dilakukan secara online, tidak memerlukan jaringan internet. Contohnya kita menggunakan buku modul, buku paket, koran, media TV, media radio, dan sebagainya. Itu dua pola pembelajaran, kita bisa menggunakan daring maupun luring nanti waktu pembelajarannya. Kemudian di MTSN 4 Kediri ini kita mempunyai beberapa media pembelajaran juga. Yang pertama itu e-learning madrasah. Alamatnya learning.mtsn4kediri.sch.id. Kemudian kita juga biasanya beberapa guru menggunakan platform Google seperti Google Classroom, Google Form, Google Spreadsheet, Google Meet. Nah, yang perlu diperhatikan, dipersiapkan untuk aplikasi Google Chrome, itu web browser, kita bisa download di Play Store. Itu biasanya kita gunakan untuk beberapa kegiatan seperti ulangan atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Biasanya kita menggunakan aplikasi Google Chrome, itu bisa download di Play Store. Kemudian kita juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi pada kondisi sekarang ini. Kita bisa menggunakan WhatsApp, Instagram, Zoom, YouTube, itu sebagai media kita yang biasa kita pakai. Kemudian untuk luring, selain kita online juga kita juga memakai media yang offline juga seperti buku modul dan buku paket. Buku modul biasanya disediakan oleh koperasi. Kemudian untuk buku paket itu biasanya kita bisa pinjam di perpustakaan. Kemudian kita memakai satu aplikasi baru yang bernama Linktree, nanti yang akan diaplikasikan untuk pembelajaran ini baru kita di Linktree, link tr.ee/siswa.mtsn4 Kediri. Itu nanti kita rencananya akan bisa mengakses e-learning dari situ, terus mengakses tugas apa yang belum dikerjakan, terus melihat ketuntasan tugas siswa di situ, bisa dicek di situ. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan untuk persiapan pembelajaran, yang pertama semangat belajar. Semangat belajar sangat penting, merupakan kunci utama pembelajaran di masa pandemi. Dan juga elemen penting lancarnya proses belajar. Dengan semangat belajar, semua keterbatasan, misalnya kita memiliki keterbatasan dalam media, kita dengan semangat belajar ini kita tetap berusaha, anak-anak dapat berusaha untuk tetap mendapatkan ilmu.
Kemudian yang kedua, disiplin waktu, tepat waktu mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, mendirikan sholat 5 waktu, tidur dan bangun secara teratur. Itu salah satu contoh disiplin waktu. Kemudian untuk kesehatan juga harap dijaga pada kondisi pandemi ini, yaitu dengan tidur cukup. Jadi jangan terlalu malam tidurnya, bangunnya, sehingga bangunnya sholat dulu subuh dan bisa melanjutkan untuk persiapan pembelajaran. Kemudian makan bergizi dan menjaga pikiran tetap tenang dan agar fokus belajar. Kemudian media belajar yang dibutuhkan, yang perlu dipersiapkan, yaitu mempersiapkan media belajar sebelum pelajaran dimulai, seperti kita menyiapkan buku modul, buku paket, kemudian mempersiapkan HP, laptop atau komputer. HP atau laptop atau komputer ya salah satu aja, beserta aplikasi pembelajarannya. Misalnya gurunya pakai aplikasi WhatsApp, ya dipersiapkan WhatsAppnya, gabung di grupnya mapelnya, konfirmasi gurunya dulu. Kemudian diusahakan mempunyai satu nomor WA aktif dan diusahakan jangan berganti nomor. Kenapa kok nggak boleh berganti nomor? Kalau ganti nomor nanti repot, harus konfirmasi ke gurunya, ke walinya, nanti takutnya malah ketinggalan pelajarannya. Sebisa mungkin jangan sering ganti-ganti nomor WhatsApp ya. Itu yang utama yang sering kita pakai soalnya. Kemudian dalam berkomunikasi dengan guru, siswa dan siswi diharapkan mengerti tentang etika bertanya ke guru ya. Yang pertama, sebelum bertanya kita ucapkan salam dulu, perkenalkan diri, namanya siapa, dari kelas berapa, bertanya dengan baik dan menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang ditanyakan itu harus diperhatikan dulu, instruksi dari guru yang dipahami dulu sebelum bertanya. Misalnya gurunya sudah menjelaskan ini. Nah, siswa-siswi diharapkan membaca dulu instruksinya apa. Nanti kalau memang belum dijelaskan atau kurang jelas baru bertanya. Dan bertanya tentang sesuatu yang belum jelas saja. Jadi jangan bertanya tentang sesuatu yang sudah dijelaskan di instruksi awalnya. Itu nanti kadang gurunya juga agak kurang senang, kurang beretika lah istilahnya, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran online kita juga harus menjaga etika ya, yang ya seperti ini ya, ucapkan salam, perkenalan diri, namanya siapa, terus dengan baik, menggunakan bahasa sopan, dan dipelajari dulu. Gurunya menyampaikan disuruh ngapain, pembelajarannya apa, itu dipelajari dulu. Nanti kalau tidak jelas atau ada yang kurang penjelasannya baru ditanyakan tentang yang belum jelas saja. Nah, itu salah satu etik yang dapat diterapkan nanti waktu pembelajaran tentang etika bertanya ya. Dan ya, ini untuk tentang setting profil WA siswa. Ini nanti kalau sudah punya WhatsApp ya, di setting ya, profilnya itu menggunakan foto profil siswa berseragam, jelas, dan posenya seperti pas foto. Jadi enggak apa-apa, enggak foto kamera, foto HP biasa, tapi ya berseragam dan harus jelas wajahnya, terus posenya yang rapi seperti pas foto gitu ya. Jangan foto selfie atau gimana. Jadi harus resmi. Jadi kita kan di sini eh, belajar agar bisa menimba ilmu dengan baik. Kemudian untuk nama wajib menggunakan nama lengkap dan kelas seperti ini contohnya ya. Ini kan fotonya sudah pakai foto saya, dan namanya misalnya nama saya Alif Anur Rizky, kelas 7A, garis miring 7A, strip 7A. Jadi nanti kalau kamu bertanya sesuai etika tadi, gurunya mudah mengeceknya. Oh, ini anaknya yang ini anaknya yang ini. Oh, tadi ini berarti anak ini kurang jelas tadi. Ini seperti itu, dan mudah dalam penilaian. Misalnya kamu sudah etikanya sudah bagus tapi tidak jelas kamu namanya siapa, anaknya yang mana, nah itu kan tidak enak juga. Jadi ini kita membuat kesepakatan untuk menyeting profil WA siswa seperti ini. Kemudian tata tertib penggunaannya WA, yang pertama wajib menyimpan nomor guru, wali, dan guru mata pelajaran masing-masing. Usahakan tidak berganti nomor WA agar tidak ketinggalan pelajaran.
Dan bila berganti nomor, segera diinformasikan ke guru wali dan guru mapelnya. Itu ya. Kemudian profil harus sesuai aturan, bila tidak guru berhak tidak membalas. Jadi aturannya jelas, foto harus berseragam, jelas pose fotonya seperti pas foto, backgroundnya terserah background di rumah sendiri tidak apa-apa, foto sendiri, tapi yang penting jelas, jangan selfie ya, pokoknya foto seperti pas foto gitu, biar resmi. Kemudian namanya wajib menggunakan nama lengkap dan nama kelas, dan nama lengkap dan kelas seperti ini contohnya. Oke, kemudian kita lanjutkan tentang setting privasi WhatsApp ya. Nah, setting privasi WhatsApp ini sangat penting, jadi juga salah satu untuk menjaga etika kita. Jadi waktu kita berkomunikasi dengan guru, kalau kamu sudah membaca atau gurunya sudah membaca, jadi biar sama-sama tahu. Jadi settingannya seperti ini, masuk ke setting privasi dalam WhatsApp, ke setting pengaturan, terus ke account atau akun, kemudian ke privasi atau privasi ya, privasi. Kemudian settingnya seperti contoh ya, contoh di samping ini pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia tampilan penempatannya kurang lebih sama. Yang baris pertama lasin itu di setting my contact, profile foto di setting my contact, about-nya boleh everyone atau my contact ya. Kemudian statusnya diganti my contact juga nggak apa-apa, biar privasinya lebih aman. About-nya ditulis my contact juga nggak masalah. Ini settingan saya sendiri, HP saya. Kemudian untuk read receipt ini wajib di on kan ya, kalau tidak di on kan nanti kita tidak tahu kamu sudah baca atau gimana, itu juga kurang beretika. Jadi centang birunya nggak kelihatan kalau di off kan. Jadi kalau kalau di off kan, jadi gurunya juga berhak juga untuk tidak membalas pertanyaannya siswa ya. Jadi wajib read receipt on, dan grupnya everyone. Jadi kalau kita masuk grup di settingan ini, jadi semuanya bisa lihat anak ini udah lihat atau belum. Terus centang birunya juga ada dengan settingan ini. Yang penting itu yang pertama tadi setting profil sama setting privasi ya untuk WhatsApp. Karena kenapa kok WhatsApp ini, karena nanti seluruh kegiatan kebanyakan menggunakan WhatsApp ini. Jadi ada informasi-informasi dari madrasah, ada kelas, biasanya tetap menggunakan yang utama ini WhatsApp. Tapi kalau untuk seperti Google Form atau Zoom itu tergantung masing-masing, tapi yang pasti kita menggunakan WhatsApp, makanya kita harus perhatikan penggunaan WhatsApp ini dari awal. Oke, sumbernya ini ngambil dari sini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong setelah pertemuan ini, setelah penjelasan ini, segera di setting untuk WhatsApp-nya agar memudahkan proses pembelajaran ya. Jadi kita guru dan murid bisa saling kenalan. Oke, sekian dari saya. Selamat datang di MTS Negeri 4 Kediri, dan tetap semangat belajar agar dapat menimba ilmu dari guru dengan maksimal dan baik ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.